Halo semuanya, saya Sakin. Saya Andi. Kembali lagi di Sinematik Sinema Analitik. Oke, Akhirnya ya. akhirnya Di review lagi di ya. tengah PPKM mikro dan ganasnya virus di luar sana, kita akhirnya bisa kembali mereview film. Bulan yang berat ya. Bulan yang berat, sangat berat. Untuk dan siapapun. banyak yang sudah berpulang ya. Ya berpulang ya, semoga tetap inilah ya bisa Tetap tabah yang kitanya. masih bertahan Masih masih tetap kuat dan yang tinggalkan juga semakin kuat. Oke, Iya. jadi kita bakal review film apa hari ini? Film dari Netflix nih. Netflix, ya. Filmnya A24 Pictures. Iya. Wah. Film yang selalu bikin produser selalu bikin pusing penontonnya ya. Iya. Pusing, jijik, stres ya. Dan at the same time bosen juga nih. Bosen ya Karena alurnya yang gimana? dia punya pace cerita yang sangat-sangat lambat ya. Sangat dan lambat. apa ya, kayak konflik film tuh banyak digembar-gemborkan sangat-sangat gede gitu Gede. kan. Tapi di film itu kayak tipis clue, Pelan-pelan banget gitu ya ininya eksekusi si alurnya itu. Jadi ya kita bakal review Saint Maud. Ya. Saint Maud, judulnya Maut. Maut ya judulnya ya. Duh. Gitu. Tapi ini bukan Lengger Maut ya. Bergenre horor psikologikal ya. Dan Iya. cukup berani mengangkat tema apa ya, mental illness dan bersedikit agama di dalamnya ya. Iya. Mungkin kalau di Indonesia udah di demo. Wah, udah di demo habis-habisan. Udah demo kayaknya. habis-habisan ya, tapi ini filmnya dari British dan cukup mencengangkan saya sebenarnya. Iya gimana ya? Kita kan kalau lihat filmnya A24 Pictures tuh ya tipikalnya gini semua Iya. gitu. Kayak alur yang lambat, terus sinematografi yang ciamik gitu ya. Dan tema-tema yang diangkat juga kadang bikin mind blowing gitu kan. Iya. Apalagi Dan yang apa paling ya? terkenal ya Midsommar itu ya. Midsommar dan Hereditary Hereditary, sebenarnya. iya. Yang box office kemana-mana Iya, gitu ya. ibaratnya yang nggak doyan film pun ikut nonton Gitu. Langsung ke cerita aja ya. Langsung ke cerita ya. Ceritanya tentang si Maud ya, si Marley Clark ya, Marley yang Clark. sempat main di series ini apa namanya, Dracula series Dracula sebagai series. Mina juga, dan di sini dia sebagai pemeran utama dan dibilang jadi seluruh fokus ceritanya ya dia di sini. Iya, ini bener-bener menceritakan tentang orang itu. gitu, Maud si Maud sesuai ini, dengan gitu. judulnya, seorang suster yang di awal film dia punya trauma masa lalu ya. Iya. Dia di mana dia harus membantu orang tapi orangnya itu tewas gitu. Tewas. Dan cukup mengejutkan, adegan beranjak dia berubah menjadi seorang Perawat freelance. yang harus ngejagain seorang mantan penari Mantan gitu. penari. Bernama Amanda, diperankan Jennifer Evie ya. Iya. Still the show ya, walaupun dia Iya, bagus banget actingnya di sini. bagus banget. Ada dua sisi gitu loh. Iya. Kerja setelah mempunyai masalah yang buruk dan dia menjadi lebih religius setelah Iya. membunuh orang di rumah Iya, sakit itu. seakan-akan agama membantu dia untuk move on Ya, lah untuk gitu move ya. on. Tapi pada akhirnya karena Iya. terlalu fanatis gitu fanatis terhadap terhadap apa yang dia yakini gitu. Jadi dia malah menyimpang gitu. bukan menyimpang sih, kayak mengganggu mentalnya gitu. Mentalnya, Dan itu oke. sepanjang film pun ditunjukkan kayak clue-clue kecil yang ya kalian tonton sendiri aja Iya, lah. tonton sendiri di Netflix Filmnya ya. udah dari Netflix dan di IMDb sendiri dapat skor cukup Tinggi. tinggi, 6,7 ya untuk film horor, dan ibaratnya tuh nggak ada role aktor yang besar gitu, tapi Karena pusing. bener-bener bikin at the same time kamu bisa bosen di sini, bisa juga tercengang di sini, bisa juga ngetril gitu Ngetril, ya. alurnya tuh bener-bener gimana ya, bikin kita tegang lah gitu. Benar, ya. Langsung ke pro kontra ini. Pro kontra. Karena cuma 2 nih pemainnya Main kayak cuma 2 ya, yang lain cuma numpang lewat dan banyak adegan yang nggak bikin nyaman sebenarnya. iya sih. Banyak adegan Ya yang- mungkin kita ngasih tahu yang ininya aja, yang aktris-aktris yang ini aja, yang apa yang mendominasi di sini aja. Iya, gitu, yang kita dua cerita. itu sih. Dua itu. Si pemeran si Maud sama Amanda itu Sama yang Amanda paling itu. dominan, Yang paling sisanya dominan. biasa-biasa aja. Biasa aja cuma Cuma party. party datang udah. Terus gitu. ada yang Kalau pro mungkin aku dari sinematografi sudah jelas ya. Iya. A24 Pictures tidak pernah menyuguhkan sinematografi yang jelek gitu. jelek dan bisa membangun kengerian lewat keheningan. Iya. Itu selalu kekuatan Itu utama. selalunya. Kekuatan utama Adventure Picture tuh bisa ngebangun suasana tone yang gelap, sepi, tapi juga bikin kita tuh nggak nyaman Nggak gitu. nyaman gitu. Jadi bawaannya tuh kalau pas nonton di mana ya, di handphone atau di laptop gitu, pengennya nge-mute volume Iya, gitu. jadi nggak bikin nggak nyaman, dan itu cukup berhasil panjang film gitu. Sepanjang film, Dan- iya. Memang bener-bener gimana ya alurnya, dan sinematografinya juga kayak bisa nyatu ke alurnya gitu. Benar. Kita nggak dikasih adegan-adegan yang nggak berguna. Maksudnya semua benar-benar on point di sini, menunjukkan bahwa si Maud ini ya
benar-benar menjalani hidupnya gitu Ini lewat sinematografi itu gitu. Cuma kayak diari seorang maut gitu ya. Iya. Diari seorang maut gitu kan. Karena emang dari awal sampai akhir menceritakan maut dan itu cukup oke menurutku. Cukup oke itu. Dan adegan nggak pernah jauh-jauh dari dia gitu. Fokusnya dia terus, dan menurutku pro yang lain sih ada di ini ya, cerita ya. Di cerita. Ya karena jarang gitu loh kalau ya mungkin di Indonesia ya sutradara mikir 2 kali untuk mengangkat tema seperti ini, kesehatan mental dan agama gitu, dimana agama itu malah justru bisa jadi sesuatu yang mengerikan juga gitu loh untuk orang lain ya, dan dirinya sendiri, karena ya secara tidak langsung film ini berbicara seperti itu sih gitu. Dan si maut ini digambarkan juga sangat ekstrim ya, dimana dia sering karena dia merasa perwakilan Tuhan gitu, dia bisa sampai menyakiti dirinya gitu loh. Iya, gara-gara membuat kesalahan yang dia sengaja atau tidak sengaja gitu. Ya mungkin pro lain dari case-case yang mainnya cukup all out di sini. Kayaknya bener-bener nyerap si karakter dengan baik gitu, si para aktris di sini gitu ya. Dari si Maud yang dia wanita yang bisa dibilang polos ya dia. Polos, terus si Amandanya yang dia mantan seorang penari, entertainer gitu. Itu bener-bener nempel gitu si perannya, karakternya gitu bener-bener nempel. Dan mungkin pro lain ini di jump scare yang nggak biasa. Benar. Ada jump scare ya, tetap di sini ada jump scare. Karena ini horor ya, tetap horor. Iya, aku kasih tahu aja, cuma 2 jump scare-nya. Dan itu cukup. Aduh gitu. Gitu kan. Bener-bener nggak biasa gitu. Dan di balik ke jump scare-nya ya ini tetap adventure picture ya, dengan plot twist yang sangat-sangat nge-twist gitu. Iya. Dimana si Maud ini bisa berbicara dengan tit gitu. Ya ini sih kalau pro yang lain menurutku penggambaran antara si Maud dan si Amanda ini benar-benar kontradiktif, dan itu menggambarkan ya ini orang beriman, satunya orang nggak beriman gitu. Satunya percaya banget sama Tuhan, satunya menikmati hidup dan dia melupakan Tuhan gitu loh. Iya. Dan dia digambarkannya tuh sekarat si Amanda ini sekarat, dan itu cukup jadi tema yang cukup gimana ya, kita benar-benar dikasih 2 kehidupan yang berbeda tapi disatukan di satu tempat gitu. Iya, yang satu hidup tapi pengen mengingat Tuhan, yang satu mau mati tapi ya sudah aku enjoy life gitu. Dan itu bikin sesuatu yang banyak hal tuh saling tabrakan, dan akhirnya malah memicu konflik di si Maud itu sendiri. Maud. Itu cukup mengerikan sih menurutku. Mengerikan memang. Ini nggak seperti horor yang jedar-jeder gitu ya. Lebih rasa nggak nyaman gitu. Kalau realita ini tuh ada gitu loh. Iya, memang di sekitar kita tuh banyak orang seperti ini. Sebenarnya kita susah ya kalau nggak spoiler, tapi kita berusaha sebenarnya mungkin nggak spoiler sih. Karena film ini wajib kalian tonton. Wajib lah kalian. Kita ke kontra aja ya. Ke kontra ya? Daripada nanti kita nge-spill sedikit gitu ya. Takut aku soalnya. Hampir gitu loh. Ya mungkin kalau kontra adegan jedar-jedar yang kurang intens gitu ya. Ya ini A24 Pictures. Balik lagi ya. Mungkin yang dijual bukan itu juga. Aku yang ngerasanya kayak kurang ini aja sih, kurang pas alurnya jalan gitu ya, kurang ada yang bikin aku bangun gitu loh. Bener. Kayaknya ya bener-bener alurnya tuh bener-bener dibikin lambat banget gitu. Itu ibarat ibarat kopi yang rasanya tuh tipis banget gitu loh. Jadi kalau kita nggak doyan kopi banget, ya nggak doyan sama filmnya kayak, gitu. Oke lah, adegan opening filmnya lah. Itu bikin nempel lah. Tapi semenjak itu masuk ke Maud yang udah jadi suster itu jadi, ini bukan suster yang di ini ya, yang di gereja ya, tapi suster bener-bener suster gitu. Nurse ya. Ini bener-bener suster, dan dia tanya tuh kayak lambat gitu. Sampai 40 menit itu masih lambat, iya. Puncaknya itu setelah itu. Ya mau ending itu, dan itu cukup ya terbayarkan lah. Kalau kalian bisa sabar ya terbayarkan. Iya, cuman ya alurnya lambat itu nggak ada yang bikin aku bangun gitu loh. Nggak ada adegan yang bikin kayak ini film horor nih gitu, bukan film drama. Bangun gitu, nggak ada gitu. Maksudnya ketika aku nonton alurnya lagi lambat gitu, lagi Maudnya lagi beli apa gitu, beli ini beli itu, lagi di kamar gitu. Itu nggak ada adegan yang bikin bangun, ini lu masih nonton film gitu loh. Jadi kayak ngerasa film ini tuh kayak film biografi ya. Karena lihat dia jajan ke kafe, dia masak air. Jadi tuh kayak ya bener-bener Maud gitu loh. Tentang si Maud maksudnya gitu loh. Jadi ya gitu sih, itu salah satu kontra yang mungkin buat sebagian orang jadi sesuatu yang membosankan karena lamban dan cukup ya dialognya dialog sehari-hari gitu loh. Iya, dialognya dialog gimana ya, dialog umum aja gitu. Gak ada dialog yang bikin mungkin kan kalau dialog film kan kuat ya, film-film kan punya dialog yang kuat, tapi dialog film ini tuh nggak terlalu kuat gitu. Walaupun ada beberapa adegan yang
dialognya tuh bikin orang tuh sadar kalau realita itu ada gitu. Tapi ya itu, ya kayak kopi yang tipis ya, kalau nggak doyan kopi ya nggak diminum. Iya, A24 Pictures gitu semua sih filmnya. Dari Hereditary, dari ini ya. Dari apa namanya, dari Midsommar juga Florida gitu. Project. Florida Project. Ya gitu semua, bahkan si Minari pun gitu Minari ya. Minari pun dengan tema drama keluarga pun cukup membosankan. Cukup membosankan untuk alurnya ya. Kontra yang lain mungkin ini sih aku merasa banyak penggambaran maut ini tuh terlalu membingungkan kadang. Membingungkan. Ya karena banyak clue-clue yang ditebar tuh bener-bener kayak kecil gitu ya. Aku ulangin lagi, clue-cluenya tuh kecil. Kalau kamu tuh realize kalau film ini tuh mengangkat tema ini tuh baru mungkin ya sekitar 40 menitan itu. Jadi betul. Jadi ya itu balik lagi ke alur yang lambat mempengaruhi ke cerita yang cukup bikin orang tuh bosen gitu. Karena ini ngapain sih sebenarnya si suster ini di rumah ini? Ngapain si suster ini harus pergi ke tempat makan, dan ngapain sampai ada adegan dia tuh ngebakar tangannya di wajan gitu. Itu kita tuh bingung sampai akhirnya kita tahu ada dialog yang bikin kita sadar kalau orang ini itu. Jadi ya kalau menurutku ini dibilang pro bisa, dibilang kontra juga bisa kan. Sebagian orang kan nggak doyan ya film yang lambat gitu apalagi orang Indonesia ya penikmat Dominic Toretto kan. Fast Furious kan pasti nggak doyan film ini. Bahkan untuk horor pun ini bukan horor yang jedar-jeder kayak Indonesia gitu. Horor yang lebih ke mengganggu mental dan mengganggu apa ya, psikis gitu. Itulah pokoknya itulah ya kalau kontranya cukup membingungkan karena takut spoiler nanti kalau aku bilang adegan gitu. Ya takut kalian gak nonton filmnya juga gitu. Kayak ditonton sendiri lah. Untuk kontranya sih kalau aku sama Andi mungkin dari ininya aja sih, dari alurnya aja. Ya lambat, dan itu clue yang ditebar tuh nggak bikin orang tuh iya, nggak kayak Midsommar, Hereditary itu kan banyak tuh clue-nya tuh. Jelas ininya, dan kita setiap adegan lambat yang disuguhkan itu dikasih tahu ada clue ini. Ini tuh apa ya kalau gitu. Orang jadi kita penggambaran ini kalau di film ini nggak maju jadi ngantuk gitu. Dan aku nontonnya juga baru jam 11 malam gitu. Waduh. cukup pusing gitu kan pagi-pagi. Film ini tuh sebenarnya film yang bisa menyadarkan semua orang sih di keadaan seperti ini ya. Kalau jadi fanatik tuh bukan sesuatu yang baik gitu. Iya. Dan harus tetap waras juga kayaknya. Tetap waras ya. Oke, langsung ke skor ya. Mungkin aku kalau untuk skor ini kan filmnya horor yang sebenarnya tidak horor gitu ya. Psychological horror. Psychological horror gitu. Untuk semua aspek yang sudah aku sebutkan, terus untuk jump scare yang nggak biasa banget gitu. Aku salutnya di sini sih, A24 Pictures tuh dia menghilangi pakem-pakem horor kan? Iya, menghilangkan pakem-pakem horor, tapi dia ngasih jump scare yang tidak biasa ke penontonnya gitu. Ini bener-bener ngangkat nilai sih sebenarnya. Iya. Mungkin aku ngasihnya 7,8 lah. 7,8 deh. Karena cukup segar dan berani ya. Iya betul. Jadi temanya tuh fresh dan sinematografi juga membantu, dan scoring musik yang disuguhkan itu bener-bener gimana ya nyebutnya ya, menyayat gitu. Menyayat gitu. Jadi di lain sisi ini film horor, tapi kita juga ngerasain kesedihan dari setiap karakternya gitu. Dari si Maut yang dia harus move on dari sesuatu gitu, dari si Amanda yang dia harus bertahan hidup gitu, dan udah cenderung bosan kayaknya ya, udah hidup gitu-gitu terus. Jadi mungkin untuk ceritanya ya lumayan suka sih aku, jadi ya segitulah 7,8 ya. Tunggu nih. Dari aku ya mungkin skor sih kayaknya 7,5 ya. 7,5. Karena ya ini nggak sebagus film-film A24 Pictures yang lain ya, walaupun pakem-pakemnya masih A24 Pictures banget, tapi yang aku salut dari sang sutradara ini adalah cerita yang diangkat dan para pemeran dua cast-nya ini yang cukup gila ya. Ini menabrakkan dua realita yang cukup aneh gitu. Biasanya kan orang yang meninggal yang inget Tuhan, tapi ini orang yang hidup yang inget Tuhan gitu, dan itu sesuatu yang cukup menggelitik dan buatku tetap bertahan sampai 40 menit itu. Jadi kuncinya buat teman-teman yang mau nonton biar bisa dapat skor 75 sama 7,8 ya, bertahanlah 40 menit ya. 40 menit. Karena 40 menit adalah kunci di film ini gitu. Iya, walaupun nggak ada clue-clue yang berarti gitu ya. Tapi ya sabar aja gitu. Dan itu bakal di round up semua kok, semua clue yang ditebar di kecil itu bakal di round up di ending, dan itu bakal jadi twist yang bikin mind blowing lah pokoknya. Jadi gitu. ya mungkin 7,5 lah. 7,5 tapi ya ini
ditonton dalam kondisi terbaik sih mungkin harusnya. Harus, iya betul. Karena kalau kalian capek atau gimana, ya kalian bakal langsung tidur gitu. Karena ini nggak kayak nonton, ya balik lagi ya Fast Furious ya. Fast Furious yang ketiduran kita. Ya mungkin kalau yang sama jenisnya seperti ini, Conjuring kan bujar gitu ya. Conjuring tidur nggak kamu? Iya sih. Masih layak tonton. Ya, dan itu yang aku salut dari Amityville Pictures itu selalu menghadirkan horor yang keluar dari pakem-pakem horor. Iya. Pertama dia nggak pernah munculin hantu secara real, secara intens. Yang kedua dia selalu membangun kengerian tuh lewat kesunyian dan kegelapan. Itu kan esensi ngeri kan itu, gelap dan sepi gitu. Dan itu esensi thriller juga sebenarnya seperti itu ya. Dan itu jadi elemen utama, bukan darah di mana-mana atau hantu yang punya gigi seram gitu atau kultis yang bikin itu. Jadi ya sudahlah, kalian tonton aja filmnya, udah rilis di Netflix ya. Ya sudah, kalau begitu cukup segini saja dari review Saint Maud ya. Silahkan tonton di Netflix dan semoga kita bakal tetap bisa review. Itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dukung kami di channel yang lain ya kalau nanti masih jalan. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Jadi kita bakal tetap berusaha ya di tengah-tengah PPKM ini. Ya sudahlah, daripada lama durasinya tapi iklannya banyak nggak apa-apa. Ya terima kasih sudah menonton. Saya Sakin pamit. Saya Andi pamit. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Ciao.